Pekojan merupakan cikal bakal dari sejumlah perkampungan Arab yang kemudian berkembang di Batavia. Dari tempat inilah mereka kemudian menyebar ke Krukut, Sawah Besar, Jati Petamburan, Tanah Abang, Kuitang, Jatinegara, dan Cawang. Salah satu keadaan yang memang dibuat oleh kolonial yaitu penjajah Belanda yang memang mereka menempatkan bagian-bagian anak bangsa yang ada di Nusantara ini dengan sekelompok-sekelompok agar mereka bisa mampu mudah untuk memantau dan mengaturnya. Di Pekojan, sekalipun saat ini sudah tak lagi tepat disebut kampung Arab, tapi banyak peninggalan orang Arab dari ratusan tahun lalu. Sebagai kota kolonial, Jakarta menyimpan banyak sejarah. Misalnya saja Kampung Pekojan yang berada di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini. Pekojan berasal dari kata koja atau kaja, sebuah daerah di India yang penduduknya beragama Islam. Kawasan ini dulunya banyak dihuni oleh Muslim asal Asia Selatan. Hal tersebut pun kemudian dimanfaatkan oleh Belanda. Mereka menggunakan kawasan Pekojan untuk mengatur para pedagang dari Arab, India, dan Yaman. Pada abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pekojan sebagai kampung Arab yang kemudian menjadi pemukiman khusus bagi imigran dari Yaman Selatan. Pekojan merupakan cikal bakal dari sejumlah perkampungan Arab yang kemudian berkembang di Batavia. Dari tempat inilah mereka kemudian menyebar ke Krukut, Sawah Besar, Jati Petamburan, Tanah Abang, Kuitang, Jatinegara, dan Cawang. Di belakang saya ini namanya Jembatan Kambing. Dinamakan demikian karena sebelum dibawa ke Pejagalan, kambing-kambing melewati jembatan ini. Tapi kalau sekarang sih jembatan ini udah dilewatin sama motor-motor biasa. Dan uniknya jembatan ini tuh ada kayak nancakannya gitu baru turun. Di Pekojan, pada awal abad ke-20 berdiri organisasi pendidikan Islam yaitu Jamiatul Khair. Organisasi tersebut dibangun dua bersaudara sahab, yakni Ali dan Idrus. Berdasarkan buku Jakarta dari Tepian Air ke Kota Proklamasi, perkumpulan ini menghasilkan tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hos Cokro Aminoto. Untuk mengetahui lebih jauh tentang jejak kampung Arab di Pekojan, saya menemui Ustadz Diki Basandit. Ia merupakan generasi kelima asli keturunan Arab yang tinggal di sini. Bisa jadi kampung Arab, gimana ceritanya Pak Ustadz? Kalau sejarah Pekojan ini disebut sebagai kampung Arab, ini adalah sebagai salah satu keadaan yang memang dibuat oleh kolonial yaitu penjajah Belanda yang memang mereka menempatkan bagian-bagian anak bangsa yang ada di Nusantara ini dengan sekelompok-sekelompok agar mereka bisa mampu mudah untuk memantau dan mengaturnya. Dan bagian Pekojan ini yang memang berdekatan dengan dengan pintu masuk ke Batavia, yaitu dengan Sunda Kelapa. Ya, maka bisa dikatakan karena memang awalnya bangsa Arab ini datang dari Yaman, mereka datang dengan tujuan berdakwah, yang mereka memulai dakwahnya mereka dari mulai Aceh, Maluku dan semua wilayah-wilayah Nusantara ini, yang mereka datangi sampai ke tanah Jawa. Itu adalah proses daripada berimigrasinya bangsa Yaman datang ke wilayah Indonesia. Sehingga ketika di zaman Belanda itu mereka diposisikan di satu tempat wilayah. Berarti Pekojan ini daerah sentral buat penyebaran agama Islam di Batavia ya? Bisa dikatakan seperti itu. Berarti budaya Arabnya kental ya Pak Ustadz di Pekojan sini? Kalau bisa dikatakan budaya Arab ya enggak juga kental, karena memang sebagian daripada budaya-budaya satu bangsa ini saling biasanya
melebur kan, ya melebur kebudayaan itu yang ada. Ya seperti kita juga makanan ataupun kebiasaan tradisi ini bercampur antara budaya Arab dengan budaya Betawinya kan gitu. Terus lama-lama kenapa warga Arab pergi dari Pekojan sini pindah ke beberapa tempat, Pak Ustadz? Nah itu sebagai satu masalah yang memang kompleks ya, kalau dikatakan ketika kenapa etnis Arabnya sudah banyak yang meninggalkan kampung Pekojan ini. Ya, di antaranya penyebab utamanya adalah ketika orang-orang tua mereka meninggal dunia. Biasanya ketika orang tua mereka meninggal dunia, ya anak-anak yang memang kondisinya ditinggalkan, mereka dalam kondisi kurang mapan atau kurang mampu, sehingga mereka pecah waris. Ya pecah waris ini adalah mereka membagi warisan peninggalan ya pusaka orang tua, sehingga mau nggak mau peninggalan orang tua itu dijual. Nah ketika peninggalan orang tua itu dijual, nah maka ini ada prosesnya, ada yang berpindah dulu ke tangan daripada orang Arab lain, atau ada yang memang sudah langsung berpindah kepada etnis Tionghoa yang ada di wilayah Pekojan, sehingga rumah-rumah mereka yang dulu dihuni oleh orang Arab ya sekarang ditempati oleh orang-orang Tionghoa. Sampai saat ini masih terdapat Gang Koja yang telah berganti nama jadi Jalan Pengukiran 2. Di sini terdapat sebuah masjid kuno Al-Ansor yang dibangun pada tahun 1648 oleh para Muslim India. Di Pekojan, sekalipun saat ini sudah tak lagi tepat disebut kampung Arab, tapi banyak peninggalan orang Arab dari ratusan tahun lalu. Misalnya Masjid Langgar Tinggi yang dibangun pada abad ke-18. Selain itu, ada juga Masjid An-Nawir, tempat ibadah terbesar di Pekojan. Masjid ini diperluas pada 1920-an oleh Habib Abdullah bin Husain Al-Aidrus. Ia merupakan seorang kaya raya dan kediamannya diabadikan menjadi Jalan Al-Aidrus. Masih di kawasan Pekojan, ada juga Masjid Zawiyah yang dulunya merupakan surau kecil. Masjid ini dibangun oleh Habib Ahmad bin Hamzah Alatas, guru dari Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Walaupun Pekojan sudah ditinggalkan oleh etnis Arab, tapi tempat ini menjadi saksi bisu peradaban Islam di tanah Batavia, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wilayah Pekojan.